Hai, jika Anda punya soal uraian dan Anda ingin mengetahui apakah soal itu cocok untuk menilai suatu proses pembelajaran, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan salah satu program yang bernama Quest. Inilah cara penggunaan program Quest untuk menganalisis butir soal uraian. Pertama-tama Anda harus menyiapkan data hasil uji coba soal uraian yang akan Anda analisis. Data tersebut lalu akan disusun dengan cara seperti ini. Inilah contoh cara menyusun data hasil uji coba soal uraian yang akan kita analisis menggunakan program Quest. Data ditata terlebih dahulu menggunakan program Notepad, sehingga nanti menghasilkan file teks .txt. Setelah data disusun dalam bentuk seperti ini, baru nanti data bisa dianalisis. Cara menyusunnya, kita menuliskan dahulu ID testi. ID testi ini bisa berupa nomor induk siswa, nomor induk mahasiswa, atau nomor absen siswa. Kita menggunakan angka, bukan huruf, bukan nama siswa, untuk menyederhanakan data yang kita tulis dalam Notepad ini. Di sini saya menggunakan data 001 hingga 010 untuk menunjukkan ID testi. Kita menyebut orang yang mengerjakan soal yang akan kita analisis sebagai testi. Dan setelah ID, kita memberi jarak atau spasi sebelum kita memasukkan datanya. Inilah data hasil uji tes uraian yang akan kita analisis menggunakan Quest. Datanya berupa angka, berbeda dengan yang kemarin sudah kita bahas, data berupa huruf karena pilihan ganda. Kalau soalnya uraian, berarti datanya adalah skor masing-masing item pada soal uraian yang kita analisis. Perhatikan lebih lanjut. Angka 2 di sini menunjukkan jika testi 001 pada item pertama dia mendapatkan skor 2. Pada item kedua dia mendapatkan skor 1, pada item ketiga dia mendapatkan skor 3, dan seterusnya. Begitu juga dengan testi nomor 2. Kita tuliskan perolehan skor untuk masing-masing item yang dia kerjakan pada soal uraian yang telah kita uji cobakan. Seluruhnya kita tuliskan hingga kita memperoleh data lengkap seperti ini. Setelah data ini tersusun, kita bisa lanjut dengan mengetikkan perintah yang akan kita input di Quest. Sebelum memasukkan perintah ke program Quest, kita bisa menuliskannya terlebih dahulu di Notepad. Seperti yang sudah saya lakukan berikut ini. Di sini saya menuliskan title soal uraian. Kemudian saya masukkan nama data file. Nama file yang tadi kita tuliskan sebagai data. Di sini. Data yang sudah kita tuliskan tadi di Notepad, kita beri nama yang mudah diingat, yang mudah dicari. Misalnya di sini saya beri nama data uraian. Nama file ini yang kita input pada bagian perintah ini. Data file, spasi, nama file. Kemudian quotes di sini kode pilihan jawaban atau kode kemungkinan jawaban yang diperoleh oleh testi. Jadi testi tersebut akan mendapatkan 0 jika dia tidak mengerjakan, 1, 2, 3, 4 sesuai skor masing-masing soal, dan 9 jika omit atau soal tersebut dilewati oleh testi. Selanjutnya adalah format. Format kita sesuaikan dengan data yang sudah kita input tadi. Di sini ID testi kita menuliskan pada karakter 1, 2, 3 dari masing-masing baris. Jadi kita masukkan ID spasi 1 sampai 3, 1 strip 3. Kemudian items artinya data dari items yang akan kita analisis yang kita sudah masukkan di sini.
Pada karakter keberapakah dia merupakan data item? Kalau 1, 2, 3 merupakan ID testi, 4, 5, 6 itu merupakan spasi, berarti kita mulainya di 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi 7 sampai 20 merupakan data. Items, kita tuliskan di sini items 7 sampai 20. Selanjutnya untuk key, kita akan memasukkan skor untuk masing-masing item. Jadi kalau kita punya soal uraian, seperangkat soal uraian, bisa jadi masing-masing item pada soal-soal tersebut tidak memiliki skor maksimal yang sama, atau bisa jadi skor maksimal dari masing-masing item itu berbeda. Ini yang kita lakukan. Jadi, jika soal nomor 1 itu skor maksimalnya 3, kita tuliskan di sini. Kita tuliskan di sini. Skor 0, jadi untuk skor 0, semua item pada rangkaian soal tersebut memiliki skor 0. Kemudian untuk skor 1, Anda lihat di sini yang saya blok, untuk skor 1, semua soal memiliki skor 1. Artinya, dia bisa mendapatkan skor 1 untuk item-item tersebut. Testi bisa mendapatkan skor 1 untuk semua item soal yang Anda ujikan. Kemudian untuk skor 2 masih sama. Setiap testi memungkinkan untuk mendapatkan skor 2. Artinya tidak ada yang skor maksimalnya kurang dari 2. Tapi mulai di sini ada perbedaan. Skor 3. Ternyata ada beberapa item di soal yang Anda ujikan yang skor maksimalnya tidak sampai 3. Di sini saya contohkan di soal nomor 1, 2, 3, 4. Soal keempat, Anda lihat di sini. Skor keempat, saya beri tanda silang atau X. Kita isi dengan X karena skor maksimal untuk item tersebut hanya 2, tidak sampai 3. Begitu ya. Karena skor maksimal tidak sampai 3 alias 2, sehingga di bawahnya juga kita beri tanda X, karena tidak mungkin untuk soal nomor 4, testi itu mendapatkan nilai 4, karena skor maksimalnya 2. Semoga bisa dipahami ya. Lalu untuk skor 4, ternyata soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 13 itu tidak memiliki skor maksimal 4. Karena dia memiliki skor maksimal di sini untuk soal nomor 1 dan 2, dia skor maksimalnya 3. Begitu juga untuk skor nomor 13, dia skor maksimalnya 3. Begitu. Itu cara kita memasukkan key untuk perintah di Quest. Kemudian ini adalah ukuran halaman. Lalu kita memerintahkan program Quest untuk mengestimate. Lalu untuk menunjukkan beberapa file ini. Anda boleh membeli nama sesuai dengan keinginan Anda untuk bagian ini. Anda boleh memodifikasi pada bagian ini. Pada bagian uraian, semua yang saya berikan kata uraian di sini. Tetapi pada bagian belakang dan ekstensinya, misalnya di sini bagian belakangnya SH, IT, CA, SC, TN, LO, dan .out itu sebaiknya tidak diubah untuk memudahkan kita membaca hasil analisis nanti. Kemudian kita beri perintah quit di sini, artinya program tersebut setelah merun atau dia mengerjakan perintah ini, dia akan otomatis terminate atau keluar dari program. Selanjutnya, bagaimana kita menginput perintah tersebut ke program Quest? Caranya, kita blok, klik kanan, copy, lalu kita klik 2 kali untuk program Quest. Jangan lupa untuk menggabungkan program Quest dengan data ini dalam satu folder ya. Kita buka Quest. Kita klik Ctrl V atau klik kanan Paste. Lalu kita enter. Selesai, begitu saja. Setelah kita selesai merun
atau memasukkan perintah ke program Quest, selanjutnya yang kita lakukan adalah membaca hasil analisis dari Quest. Di sini kita sudah memiliki beberapa file yang merupakan output dari Quest yang telah kita jalankan tadi. Saya akan memberikan contoh cara pembacaan output Quest, terutama untuk satu file ini. Perhatikan, di sini namanya uraian, seperti nama file yang sudah kita tentukan sebelumnya, dengan belakangnya sh, uraian sh.out. Seperti ini bentuk filenya. Di sini kita punya data berapa jumlah testi, berapa jumlah soal, probability level. Pertama, kita tahu bahwa item soal yang kita ujikan cukup bagus dari sini. Tidak ada item yang di-delete atau dihapus, artinya semua item bisa dianalisis. Kemudian kita membaca reliabilitas dari item yang kita analisis. Di sini reliabilitasnya 0,25. Hal ini menunjukkan kalau reliabilitas item yang kita analisis cukup rendah karena kita membutuhkan reliabilitas mendekati 1 untuk menyatakan jika item yang kita analisis itu reliable. Kemudian kita bisa melihat di sini infit mean square-nya 0,97, outfit mean square-nya 0,95. Hal ini menunjukkan soal yang kita gunakan sebenarnya cukup layak karena nilai infit yang dipersyaratkan adalah antara 0,5 hingga 1,5 sehingga nilai di sini masih masuk dalam rentang tersebut. Kemudian, tidak seperti soal pilihan ganda, bagian ini tidak bisa kita gunakan untuk analisis pada butir soal uraian. Nah, pada bagian ini kita bisa menggunakannya. Jadi, kita bisa menganalisis soal manakah yang fit into model RAS sehingga menunjukkan kelayakan soal tersebut untuk digunakan sebagai alat assessment. Soal yang dikatakan fit into model itu berada di skala ini, di skala 0,77 sampai 1,30. Di sini bisa kita lihat, ini sudah diberi area yang dibatasi oleh titik-titik ini, sehingga bisa kita lihat di sini item nomor 2, item nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 9, nomor 10, nomor 12, dan nomor 13 itu fit into model sehingga dia dinyatakan layak sebagai alat untuk assessment. Demikian tadi cara membaca hasil analisis Quest. Semoga bermanfaat dan silakan mencoba di rumah.